Selamat Ratna sebagai terima kasih telah hadir. Yang terhormat Pak Ege sebagai pembimbing kedua. Terima kasih telah hadir. Yang terhormat Pak Bung Santo sebagai pembimbing. Terima kasih sudah hadir. Pada teman-teman direktur dan jajaran, terima kasih sudah hadir. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Siang. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Batang Bangun Compare Penelitian Barat dengan pengenalan pola bentuk dan warna menggunakan webcam. Latar belakang yang saya ambil yang pertama, karena dari dunia industri itu pencapaian produksi membutuhkan device yang memudahkan para karyawan. Sebagai contohnya, yaitu conveyor. Dengan adanya conveyor nanti maka barang yang disortir yang berjalan di atas jas itu akan diberikan kemampuan. Kali ini saya akan membuat conveyor dapat mengenali pola tertentu yaitu bentuk dan warna. Ini adalah timeline dari sejarah yang ada di teknik elektro yang dimulai dari dunia Ramadhani 2010. Dia menggunakan PLC yaitu barangnya pendek dan panjang. Ali Ma'ruf tahun 2011 dia menggunakan produk dengan menggunakan sensor ultrasonik 3 dimensi panjang tapi balok juga balok pendek dan panjang. Dan kemudian saya meneruskan lagi menggunakan webcam yaitu untuk mengenali pola bentuk dan warna. Tujuannya ini yaitu membuat sebuah prototype conveyor yang dapat memisahkan barang berdasarkan pola bentuknya dan pola warnanya menggunakan sebuah webcam. Manfaatnya menjadi salah satu solusi di dunia industri. Kemudian dapat digunakan pada penelitian selanjutnya. Yang berikutnya yaitu mengetahui sebuah teknik mengolah pola menggunakan sensor webcam untuk mengolah citra, dan ini dapat digunakan secara luas untuk penelitian selanjutnya. Misal masalah bagaimana merancang sebuah conveyor yang dapat mengatur bentuk dan warna barang, bagaimana menerapkan sensor kamera webcam sebagai device penindra yang nantinya digunakan untuk mengenali bentuk, bagaimana menerapkan sensor kamera webcam sebagai device penindra yang nantinya digunakan untuk mengenali warna. Lalu masalah polanya yang dibatasi yaitu pola lingkaran dan pola oval atau bukan keduanya. Terus pola warna yang dikenali yaitu warna primer yaitu merah, kuning, dan biru. Yang saya gunakan yaitu webcam, microcontroller atau microcontroller 535, sistem minimumnya, softwarenya menggunakan MATLAB. Biasanya dengan menggunakan webcam, maka conveyor dapat melakukan pemisahan barang berdasarkan pengenalan pola bentuk dan warna yang diinginkan. Yang misalkan dari industri menggunakan alat transportasi untuk mengangkut barang atau bahan yang dibutuhkan mengingat terbatasan kemampuan tenaga manusia, baik merupakan kapasitas bahan yang akan diangkut maupun keselamatan kerja dari karyawan. Salah satu jenis alat pengangkut yang sering digunakan yaitu conveyor, berfungsi untuk mengangkut bahan-bahan industri dari satu tempat ke tempat lain. Yang kedua, microcontroller 535 sudah digambar. Ini sudah sering kita gunakan, familiar. Pengolahan citra. Citra adalah gambar dua dimensi yang dihasilkan dari gambar analog dua dimensi yang kontinu menjadi gambar diskrit melalui proses sampling. Pada gambar yaitu contoh sebuah gambar, kemudian kita lihat histogramnya. Ini jenis citra digital, pertama ada citra berwarna. Citra berwarna ini ada warna-warna sendiri lagi. Tapi yang kita kenal yaitu RGB, red, green, dan blue. Citra grayscale yaitu citra keabuan, dan yang berikutnya adalah citra biner yaitu hitam dan putih atau bit 0 dan 1. Definisi pengolahan citra adalah pemrosesan citra khususnya dengan menggunakan komputer menjadi citra yang kualitasnya baik. Dari gambar citra awal agak gelap dan citra perbaikan menjadi agak terang. Pengolahan pola, ada beberapa definisi tentang pengolahan pola. Itu menentukan suatu objek fisik berdasarkan
kategori. Kedua, ilmu pengetahuan yang menitikberatkan pada deskripsi dan klasifikasi suatu pengenalan secara otomatis dari suatu bentuk sifat dan kondisi, dan susunan tampak secara manusia secara aktif dalam proses pembentukan. Jadi dia diputuskan oleh mesin. Ini tahap dalam identifikasi pola, isi sifat, pengolahan awal, aksi ciri, pengenalan pola dan tindakan. Metode penelitiannya di laboratorium teknik dari bulan Oktober sampai Februari. Dan bahannya dilihat dari gambar, ada slide diagramnya. Dari mulai menemukan spesifikasi rangkaian, kemudian saya merancang blok, setelah itu menemukan rangkaian, uji coba per blok, terus membuat program, menggabungkan software dan hardware, uji coba rangkaian, terus buat PCB dan uji coba secara keseluruhan. Ini rancangan sistem conveyornya. Ada komputer atau laptop, dari kamera masuk datanya masuk ke komputer, kemudian di komputer diolah dengan MATLAB. Salah satu PT menyediakan toolbox citra digital processing, kemudian memberikan data serial ke microcontroller, dan microcontroller ini akan mengaktifkan mengenai pembuang yang memberi keputusan kepada objek-objeknya. Ini diagram blok sistemnya. DWP masuk komputer, citra memberikan keputusan pada sistem itu, ada driver relay untuk penghubungan dan input relay untuk motor conveyor. Ini desain conveyornya, dalaman buangnya, webcamnya di tengah posisinya, ada LED penerang. Gunanya penerangnya untuk menghilangkan bayangan karena ini masih sangat minim sekali primitif, jadi jika ada bayangan sedikit akan terganggu. Ini rangkaian alat, rangkaian satu daya. Habisnya saya menggunakan 2 relay. Generator relay motor conveyornya, dan rangkaian LED. Hasil pembahasan. Ini prinsip kerjanya di ini. Kita pertama berikan inisialisasi dulu, diberikan di laptop. Kemudian misalnya warna yang kita berikan inisialisasi itu circle atau lingkaran, maka nanti dia akan meloloskan objek yang berbentuk lingkaran, dan kalau objek yang tidak lingkaran maka akan dibuang. Misalnya kita untuk warna kita berikan inisialisasi warna merah, maka objek yang berwarna merah akan diloloskan, objek yang tidak berwarna merah akan dibuang. Ini pengujiannya ada pengujian satu daya, pengujian rangkaian motor conveyor, pengujian mengan, pengujian lampu LED, pengujian kamera, pengujian lampu citra, dan pengujian komunikasi. Ini data percobaannya. Ini gunanya diperoleh untuk menentukan bagaimana sebenarnya kalau objek lingkaran itu dikategorikan. Setelah melakukan 10 kali percobaan, ini diperoleh nilai matrik. Jadi rata-ratanya untuk sebuah lingkaran itu dia memiliki rangka metrik 0,98, lebih besar daripada 0,98 sampai mendekati 1. Untuk citra oval dia antara 0,79. Untuk warna ini saya menggunakan teknik dia menginteraksi nilai HSP atau pertama kan ada RGB, nanti RGB itu kita convert menjadi HSP. Nah di sini di HSP itu akan kita ketahui warna merah itu pixelnya sekian, 21.000. Warna hijau nilai pixelnya 3.000. Warna kuning nilai pixelnya 5.000. Nanti kita buat kondisi if dia pixelnya sekian maka dia merah, if kondisi pixelnya 3.000 maka hijau, if kondisi pixelnya 5.000 maka dia tentu saja diperoleh dalam penelitian. Pertama pengaruh cahaya. Pada gambar tersebut ini ada begitu ada sedikit saja cacat maka akan mengganggu. Misalnya kita berikan oval, ada citranya ini ada citra oval, tapi dikenali sebagai non oval. Nah ini dapat mengganggu seperti itu. Pada lingkaran juga bisa. Jadi seperti juga kalau ada bayangan sedikit saja terganggu. Kemudian pengaruh motion capture juga mempengaruhi. Begitu di capture ditangkap, tapi posisi objeknya nggak pas di atas
kameranya. Jadi kayak ini kita berikan kali kanan. Ini sebenarnya dia itu lingkaran, tapi karena dia potretnya setengah, jadi ini diputusin ya bukan lingkaran. Jadi dia yang seharusnya diluaskan malah dibuang. Semuanya dari analisis pembahasan telah merealisasi sebuah proses compiler yang dapat memisahkan barang berdasarkan pola bentuknya, yaitu oval, lingkaran, dan bukan tujuannya. Kemudian pola warna yaitu warna merah, kuning, dan hijau menggunakan webcam. Terus diperoleh galan sebesar 10% pada pengaruh bentuk lingkaran, 10% pada pengaruh bentuk oval, 0% pada pengaruh warna merah, 10% pada pengaruh warna hijau, dan 10% pada pengaruh warna kuning. Ini saya peroleh persenan ini saya lakukan 10 kali percobaan. Kalau 10% berarti 1 kali salah, 9 kali benar. Caranya dibuat lagi sebuah lebih dari satu kamera agar membuat pengenalan menjadi lebih presisi.